Halo teman-teman, video ini untuk teman-teman yang konten kreator yang ingin mengadakan atau menjalankan sebuah live webinar. Atau teman-teman tidak harus konten kreator, di mana teman-teman harus menyiapkan slide presentasi. Jadi sebenarnya intinya adalah siapapun yang ingin membuat slide presentasi dari nol, from scratch ya. Jadi dari yang tidak ada sama sekali desainnya, ada desainnya plus penjelasan di dalam slide-nya. Oke, saya cerita dulu teman-teman, cerita dulu apa yang saya alami. Jadi saya seorang digital marketer, juga content creator dan seorang freelance juga. Terkadang bahkan kemarin banget ya, terkadang saya diminta untuk mengisi webinar atau ya live webinar di beberapa tempat lah, atau seperti sebuah lembaga atau sebuah perusahaan atau apa ya, biasanya kan lembaga pendidikan lain juga. Kemarin saya diundang oleh Sandi Nation. Jadi itu sebuah program yang antara Pak Sandiaga Uno dengan ibu namanya Reni Fitriani. Intinya, karena saya seorang digital marketer yang tidak mengerti sama sekali soal desain, saya kebingungan saat dihadapkan mengadakan live webinar, sharing di live webinar dengan menjelaskan menggunakan slide presentasi. Nah, itu poinnya teman-teman. Jadi di sini barangkali teman-teman yang memiliki kegelisahan yang sama, kendala yang sama, problem yang sama, sekarang saya sudah bisa pastikan gitu ya, insya Allah membantu teman-teman tidak ada masalah lagi untuk urusan slide presentasinya, termasuk saat menjalankan live webinarnya atau live zoomnya teman-teman. Karena kenapa? Saya juga sudah mendapatkan cara agar saat kita menjalankan sebuah webinar tersebut, kita memiliki tanda kutip contekan untuk menjelaskan slide per slide dalam presentasi. Nah, sebelumnya saya menggunakan Notion teman-teman untuk contekan apa yang dijelaskan saat presentasi tersebut. Kan biasanya ada catatan tuh ya. Kalau nggak yang berupa poin-poin, ya udah berupa semua yang mau dibaca, tapi itu kurang bagus juga ya. Tapi nggak apa, minimal saat kita GR, sebelum diadakan live-nya, kita kan bisa GR dulu ya, kita bisa tes dulu. Nah, itu sangat membantu sekali. Dulu saat saya menggunakan Notion, kadang ada kesalahan teknis lah, karena kan Notion itu adalah aplikasi lain selain Google Chrome. Jadi kadang saya melakukan kesalahan, salah share. Kadang juga waktu itu saya lupa harusnya share-nya itu beberapa satu Windows aja, bukan Google Profile. Nah, ke share all screen, jadi kelihatan contekannya waktu itu. Tapi waktu itu saya nggak tahu ya apakah saat saya sharing ke teman-teman di sebuah webinar yang mengundang saya sebagai tamu, atau saat saya sharing ke teman-teman member mentoring ya. Saya lupa ingat. Intinya, menggunakan cara yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman sekarang itu lebih elegan, lebih powerful, lebih no stress teman-teman. Karena ini yang saya alami. Jadi ini benar-benar pengalaman saya sendiri, di mana saya adalah seorang digital marketer, mulai ngajar juga, pengajar, sehingga beberapa kali diundang oleh sebuah yayasan atau lembaga untuk sharing di komunitas mereka. Kayak gitu teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke poinnya. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu ke teman-teman gimana sih hasil dari slide webinar yang saya menggunakan aplikasi ini. Saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah slide webinar yang kemarin saya lakukan ya di Sandi Nation tersebut sebagai tamu undangan. Nah, slide-nya kurang lebih kayak gini teman-teman. Gini ya. Dan ini menurut saya gokil sih teman-teman. Dulu saya mikirnya sebelumnya kayak saya menggunakan Canva teman-teman. Dan itu waduh, Canva AI ya. Ini kalau kita coba lihat ya teman-teman, Canva AI. Itu Canva AI belum oke sih ya teman-teman, masih noob lah. Saya bisa bilang masih noob lah Canva AI untuk urusan presentasi ya. Buatkan saya
Enggak. Saya ada tulisannya sebenarnya. Oke, saya buka. Ini kalau saya menggunakan Canva ya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman gimana perbedaannya. Dua slide aja ya. Atau waktu itu saya pernah bikin deh. Oh ya ini. Ini slide pertama. Lalu slide kedua. Design for me, presentation. Nah, ini aja. Jadi, walaupun ini tidak terlalu detail saya membuatnya ya teman-teman, tapi saya mau tunjukkan ke teman-teman Canva AI memang belum pantas sih bikin slide. Kecuali teman-teman jago desain ya, jago desain itu Canva sudah sangat membantu dengan icon aset icon yang ada, lalu template foto juga dan yang lainnya, atau mockup yang lainnya. Nah ini nih, ini desain yang diberikan teman-teman. Menurut saya ya lumayan sih buat yang tidak terlalu mikirkan desain dari awal ya. Tapi bagi saya ini sih masih sangat jauh, nggak sesuai harapan lah teman-teman. Nah bayangkan dengan yang saya gunakan teman-teman. Nah ini gokil sih. Untuk awalnya aja saya udah kelihatan perbedaannya teman-teman. Nah template-nya kayak gini, lebih smooth lah teman-teman. Ya. Nah saya tunjukkan nama aplikasinya adalah, atau nama websitenya teman-teman, yaitu gamma.app. Sekarang saya belum ada link referralnya, jadi teman-teman bisa daftar aja langsung ke Gamma App. Tapi saat saya sudah memiliki referralnya, mungkin saya akan taruh di link deskripsi ya. Kalau belum ya udah teman-teman langsung ke Gamma App aja. Bang, emang kalau pakai link referral lu untungnya apa? Saya belum pikirkan, tapi yang jelas yang pasti saya akan berikan benefit lah, apapun nanti bentuknya, mungkin mini course atau apa ya, discuss sebentar dengan saya gitu kan ya. Lewat Japri, apapun itu, yang jelas nanti saya akan berikan benefitnya untuk teman-teman yang mendaftar Gamma ini menggunakan link referral saya. Oke, langsung aja teman-teman. Ini studi case saya aja ya, dimana saya diminta ada 2 nih, ada 3 sih sebenarnya. Sebelumnya saya diminta untuk mengisi materi kelas email marketing oleh sebuah komunitas, sebuah kelas yang mengajarkan juga digital marketing teman-teman. Saya diminta untuk bikin modul email marketing. Waktu itu saya juga pusing tuh, aduh, masalah lagi nih bikin modul teman-teman. Bikin modul saya di Canva, aduh, enggak banget deh. Kalau di Canva bikin dari nol tuh, saya benar-benar membingungkan lah teman-teman ya. Saya bisa tunjukkan project saya di Canva. Mana yang beberapa ya? Oke, nggak ada sih. Karena di Canva saya udah putus asa dengan AI-nya sih teman-teman. Ya. Nah, saya cari-cari, sebenarnya ada yang lain juga. Saya tunjukin aja ya teman-teman yang lain juga. Dan ini saya mendapatkan referensi juga di YouTube. Karena saya mencari ya. Jadi setelah ini saya harap teman-teman nggak usah mencari lagi sih. Kecuali mungkin teman-teman memiliki beda kebutuhannya. Nah, saya menggunakan ini awalnya teman-teman. Nah ini sebenarnya materi email marketing yang saya buat untuk kelas yang meminta saya, ya sebuah komunitas ya yang meminta saya untuk buatkan modul email marketing. Nah ini yang saya gunakan teman-teman. Saya akan tunjukkan perbedaannya. Kok nggak bisa dibuka ya? Menggunakan Oceandoc nih. Jadi ini namanya oceandoc.com ya teman-teman. Dengan yang saya gunakan sekarang, yaitu Gamma App. Apa perbedaannya? Dua ini ditenagai atau bisa menggunakan AI teman-teman. Tapi saya akan tunjukkan perbedaannya menggunakan Oceandoc ini versus menggunakan Gamma App teman-teman. Nah ini sebenarnya modul email marketing saya, dan ini saat mode presenternya teman-teman, saat nge-presentnya. Nah jadi kayak ini, jadi tinggal next. Oke sih sebenarnya, tapi bagi saya ada kekurangannya teman-teman, yaitu mengeluarkan catatannya. Walaupun ini saya drag
si Notion-nya ke kiri ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak akan lihat ya. Saya akan drag Notion-nya ke kiri, tapi teman-teman di layar itu nggak kelihatan ya, karena saya nge-share-nya hanya satu profile Chrome aja, bukan nggak whole screen ini. Ya bisa sih sebenarnya saya next di sini, tapi catatannya atau apa yang dibaca per slide itu saya buka Notion ini. Tapi ini menurut saya sometimes itu merepotkan. Kadang buka karena dia whole screen tadi, ngebuka Notion tadi itu perlu aksi mouse ya teman-teman, untuk membuka si Notion tadi. Oh ya, saya lupa, saya tampilin dulu mouse slide-nya. Nah, kalau gini kan lebih kelihatan ya. Kok nggak ada mouse slide-nya? Sebentar. Oh, capture. Kok nggak ada ya? Sebentar, saya mau munculin mouse slide nih teman-teman. Kok nggak ada mouse slide-nya ya? Menarik web tutorial. Kalau ini malah nggak ada sama sekali. Ya udahlah. Oke, lanjut. Tadinya saya mau munculin highlight di mouse-nya yang kuning ini teman-teman, tapi nggak bisa ya. Ya udahlah, nggak apa ya. Nah, kalau menggunakan OceanDoc teman-teman, ini memang bisa kita bikin slide dari nol from scratch ya, hanya dengan prompt aja. Bukan prompt sih sebenarnya, itu menggunakan text to slide ini teman-teman. Jadi tinggal copy paste aja garis besar slide-nya. Contoh kayak saya, di mana saya bikin yang sudahnya ya. Oke. Ada. Contoh saya mau bikin slide email marketing, di mana saya udah dapat subbabnya teman-teman, bab dan subbabnya itu di file yang saya miliki. Jadi kalau di OceanDoc ini ada text to slide, ada file juga. Saya buka dulu slide-nya. Garis besar dari materi yang saya buat ya. Nah ini. Saya ada slide-nya teman-teman. Nah ini saya akan copy ke sini. Jadi pilihnya text to slide ya, karena kalau kita punya tulisan ya tinggal di copy aja di sini. Nah di sini kita pilih yang bahasa Indonesia teman-teman, karena nanti dia ke-generate ke bahasa Indonesia ya. Pilih yang berapa slide yang teman-teman mau. Kalau di sini berhubung di sini 20, saya sesuaikan 20. BTW ini saya menggunakan yang free aja ya teman-teman. Yang free itu bisa maksimal 30 page ya. Basic layout-nya basic, karena saya nggak pakai yang free, yang pro-nya. Udah, tinggal di next. Nah, si OceanDoc ini dia akan menggunakan AI-nya untuk menyusun lah ya, slide per slide-nya teman-teman. Nah, harusnya ini udah benar, karena ini berdasarkan slide atau dia juga sekaligus mengenerate teman-teman per bab itu ya. Sebenarnya ini bisa juga, tapi kalau misalnya teman-teman butuh hasilnya yang lebih relate, saran saya berikan semua datanya ya. Saya ganti prompt-nya jangan yang tadi, karena saya
sudah ada datanya teman-teman. Nah, jadi ada babnya, ada subbabnya. Ini kalau ada kayak gini tentu harapannya si AI-nya lebih menangkap ya, lebih oke. Tadi mau 20 ya. Basic, next. Nah, dia akan mengambil data tadi sebagai acuan dia untuk membuat desain slide-nya. Ini masih OceanDoc ya. Saya lihatkan perbedaannya teman-teman. Semoga nggak panjang videonya. Nah, silakan teman-teman baca dulu ya. Kalau udah oke, silakan klik next. Nah, ini template-nya teman-teman. Template yang diberikan ada yang tipenya minimalis, bisnis, kreatif. Kalau saya mungkin lebih ke kreatif ya, tapi yang jelas yang bisa digunakan secara free lah, karena ini akun free saya. Saya menggunakan free aja. Ini agak elegan lah ya. Next. Nah ini nih AI-nya bekerja teman-teman. Jadi dia akan membuat desain plus tulisannya tuh disesuaikan lah gitu ya teman-teman. Untuk tulisannya dan gambarnya. Nah ini kita lihat. Mungkin saya kesini aja. Nah biar kelihatan semuanya. Jadi kita nggak desain sama sekali. Ini kalau teman-teman berpikir ini udah oke, tunggu yang Gamma App gimana hasilnya teman-teman. Ini sebenarnya udah oke sih. Ini juga cukup ngebantu saya waktu bikin modul email marketing ya. Tapi saya mendapatkan website dan tools lain setelah mencari sedemikian banyak tutorial gitu. Akhirnya insya Allah saya menemukan best practice-nya lah teman-teman ya. Thanks. Nah, ini hasil ya teman-teman. Slide presentasi yang dibuat di OceanDoc. Teman-teman bisa edit lagi isinya ya. Dan ini juga bisa diedit dengan AI ya teman-teman. Anggap kayak gini. Ini bisa diedit nih. Mana ya untuk ngeditnya? Untuk ngeditnya oke, untuk ngeditnya di sini. Lalu untuk tulisannya juga bisa diganti. Plus teman-teman, si OceanDoc ini ada AI untuk menambahkan gambar teman-teman. Misal AI generated image. Nah, teman-teman tinggal bikin di sini aja. Contoh saya mau bikin seperti dashboard marketing lah ya, dashboard marketing. Dashboard ya marketing ya. Nah, formatnya gimana? Landscape atau square atau portrait? Generate. Mungkin saya tunjukin satu ini aja ya. Biar saya liatin perbedaannya. Oke juga nih pakai OceanDoc misalnya gitu teman-teman. Nah, silakan dipilih karena ini temanya dark, saya pilih yang ini mungkin. Nah, berhubung ini kurang cocok ya, mungkin bisa kita jadikan background ya. Nah, sip. Lumayan sih, tapi agak kacau juga ya. Ya udah dihilangin backgroundnya bisa nggak sih? Kayak Canva. Ya udah sih, ini bisa enggak sih ya. Nah, jadi dia ada AI generated content juga, AI image generatednya juga maksudnya ya. Udah sebenarnya tinggal sesuaiin aja sih ya nih ya teman-teman. Dan saat penggunaan ikonnya juga bisa menggunakan gambar ya. Untuk image teman-teman bisa upload atau AI generated content ya. Dan ini udah cukup membantu lah teman-teman. Sini tinggal disesuaikan aja. Nah, kita coba lihat dengan prompt yang sama atau kebutuhan yang sama kalau menggunakan Gamma App ini teman-teman. Untuk home screen-nya aja saya udah lebih enak melihat Gamma nih teman-teman. Mana gambar saya nih? Nah ini, melihat Gamma ini saya lebih suka sih lihatnya. Lebih clean dan eye catching nggak sih ya teman-teman?
lebih ke apa namanya itu, rounded gitu ya. Nah, kita coba dengan prompt yang sama menggunakan gamma, teman-teman. Nah, karena itu teks ya, padahal dia bisa dari nol nih, teman-teman. Bisa bahkan dari nol nih. Tapi saya udah konsepkan dulu slide-nya, bab dan subbabnya, jadi akan lebih relate harusnya ya. Nah, gunakanlah pilihan yang paste tadi. Ini kan ada 3 ya, paste in text, generate, benar-benar generate dari nol, tinggal kita kasih prompt kayak kita biasa nge-prompt di ChatGPT, atau import file or URL. Kalau teman-teman memiliki PPT yang sudah ada atau slide yang sudah ada gitu ya, nanti dia akan enhance itu mempercantik lah atau memperindah gitu ya. Nah, karena saya berdasarkan bab dan subbab yang sudah saya putuskan atau tulis, saya tinggal paste di sini aja, teman-teman. Nah, kayak tadi sudah pastekan di sini. Ini apa perlu dirapiin nggak ya? Mungkin dirapiin. Udah biarin, coba. Nah, pilih yang presentasi ya, teman-teman. Saya mau yang tradisional, yang biasa slide itu kan biasanya memanjang gitu, landscape. Continue. Kita bisa lihat card per cardnya yang udah dibikinnya ya, teman-teman. Oh, ini baru 1 ya. Nah, ini 1 card. Oh, dia bikin 1 card. Kita perlu pisahkan card per cardnya ya. Lah, kok sini? Oke. Oke, ini harus dipisahin sih harusnya ya. Oke, biar enak, berarti bikin 1 per slide aja ya berarti ya. Per slide aja. Apa itu email marketing? Wait. Work. Nah, ini. Oke, gini aja ya. Nah, continue. Kita bikin per card aja, teman-teman. Nah, ini berhubung itu saya maunya berapa card ya. Card ini maksudnya slide ya, teman-teman. Nah, sini bikin pilihan generate aja, teman-teman. Jadi nanti si AI-nya akan mengenerate dari judul yang ada beserta aset grafiknya, teman-teman. Ini bisa dikosongin. Ini pilih yang collect student ya, karena email marketing ini saya mau bikin untuk pemula lah, teman-teman. Berarti collect student aja ya. Bahasanya jangan lupa ke Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman. Nah, ini enaknya dia bisa cukup banyak AI yang bisa digunakan, teman-teman. Nah, berhubung ini saya pakai akun Pro ya, teman-teman, di mana saya bayar cukup 100.000 per bulan doang, teman-teman. Saya ini lumayan budget lah ya, worth it lah, teman-teman. Nah, dia milih AI-nya menggunakan apa. Jadi nanti ini gambarnya itu menggunakan apa, misalnya illustration kah, AI image kah. Kalau saya biasanya AI image ya. Dengan begitu setelah itu kita bisa pilih AI-nya mau pakai yang mana nih. AI-nya saya biasanya yang image Trifast ini sih ya, ini dari Google kan, Gemini ini ya. Dia juga ada DALL-E, teman-teman. DALL-E ini kan berarti ChatGPT ya. Tapi OpenAI maksud saya, tapi ini harus yang Pro, berhubung saya pakai yang Plus aja kalau nggak salah ya. Nah, yang
bisa dipakai adalah Flux Face, image tree face sama Luma Photo ini. Tapi image tree face ini udah cukup oke sih menurut saya. Ingat formatnya presentation dan bentuknya tradisional ya, stylenya. Nah, di sini teman-teman. Nah, tadi kan karena kita sekali paste, nah ini lebih enak. Nah, gitu aja. Karena ini yang udah fixnya ya teman-teman. Ini judul setiap slide-nya. Oke. Menulis email. Personalisasi email, sales funnel, jenis, strategi, mengukur, 17, 18, 19, ada 20 slide. Oke. Jika udah teman-teman, silakan klik continue. Di sini bisa kita tambahkan additional instruction ya. Bisa isi bisa enggak, langsung aja continue. Nah, kita lihat AI-nya, belum ya. Kita pilih tema dulu. Nah, saya mau temanya itu karena ini konsepnya seperti teknologi. Saya mau gunain yang profesional, Vortex, Marine, sama Night Sky. Ini oke sih. Oke, saya pakai Marine aja. Dan klik Generate. Nah, kita akan lihat the beauty, the magic of AI from Gamma App, teman-teman. Wih, ini yang satisfying nih. Oke, saya munculin gambar saya deh. Ya. Ini gokil sih, seru ya. Nah, ini kayak biasa kita di ChatGPT ya, teman-teman. Saat kita minta gambar, dia kan loading dulu tuh. Nah, ini lumayan cepat. Ya, yang gambar game ini itu dia lagi nge-generate gambar, teman-teman. Nah, bisa dilihat di kirinya ini. Ini udah ke-generate ya. Ini sih satisfying menurut saya. Dan ini menyelesaikan masalah saya untuk urusan desain slide presentasi, teman-teman. Dan gokilnya lagi setelah ini. Ini sih yang paling gokilnya. Karena dengan begini saya udah dapat gambaran umum dari slide saya. Dan ini sesuai keinginan saya, teman-teman. Tidak seperti Canva tadi. Aduh, Canva masih noob lah urusan AI ya. Canva masih butuh belajar lah urusan desain slide ini ya. Malah untuk gambar juga kadang masih ngaco ya. Wih, ini keren sih ada dibikinin tabel kayak tadi. Gokil gak sih? Gokil banget gak sih teman-teman? Gokil. Lihat ya perbedaannya dari hasil sebelumnya yang kita gunakan web atau tools OceanDoc tadi, yang ini, yang kanan ini. Ini lebih sesuai keinginan saya lah. Ini mungkin preferensi masing-masing. Gimana menurut teman-teman? Mana yang lebih oke nih antara Gamma App ini atau si OceanDoc ini? Ini teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar lah. Atau kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Nah, slide kita udah jadi teman-teman. Dan ini sih sesuai keinginan saya sih. Maksudnya ini gokil sih. Udah oke banget teman-teman. Dan lagi misal nih kalau teman-teman mau ganti gitu ya, wah gambarnya sih kurang oke nih gitu ya. Walaupun sebenarnya udah cocok ya, udah sesuai keinginan saya ya, teman-teman. Nah, terminologi. Nah, mungkin ini kurang oke nih. Contoh ini ya, saya mau ganti gambarnya nih. Silakan ke sini aja teman-teman. Edit image. Dia bisa menggunakan AI ya, image generated AI image generated gitu ya. Atau ya kalau teman-teman
sudah ada gambarnya yang cocok gitu ya, silakan dimasukin. Contoh kayak saya, ada nggak ya gambar-gambar email ya? Nah, mungkin ya, ini saya udah ada satu nih, cuma saya mau contohin aja ya. Nah, udah bisa diganti teman-teman. Dan lihat nih, tulisannya saya lebih suka sih ya. Nah, tadi saya mau tunjukin, bilangin gimana saat presentasinya. Teman masih ingat kalau Oceandoc mode presentasinya adalah kayak gini. Langsung buka gede kayak gini. Dan untuk contekannya nggak ada teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan kalau menggunakan Gamma App gimana saat presentasinya. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk desainnya bisa diedit lagi. Bahkan kalau teman-teman nggak cocok nih, aduh apaan nih gunung kayak gini. Walaupun bagi saya ini udah oke banget sih ya, bisa diganti teman-teman. Silakan klik yang titik 3 ini untuk layoutnya. Nah, bisa diganti nih, change layout. Nah, tadi saya di Oceandoc agak bingung ya, tapi di sini nah ditunjukin nih mana ya yang kira-kira masih oke, lumayan oke, yang atau sesuai gitu ya teman-teman. Mengapa email marketing? Oke, mengapa saya lebih suka ini sih, inilah kali ya. Nah, oh bang, di bawahnya udah ada, ya udah yang bawah ini ganti. Misal yang di bawah ini justru change layout, cara membangun, cara, oke, how to ya. Kalau cara berarti, nah ini ada. Nah, oke, itu bisa diganti teman-teman. Jadi sementara kalau di Canva saya bingung sih bikinnya kayak gimana. Maksudnya gimana bikin di Canva ini ya? Ini kayak bagi saya udah kayak buka Adobe Photoshop teman-teman. Saya kalau urusan desain angkat tangan sih. Cuma kan kalau udah dikasih desain seperti ini tinggal edit aja deh, sesuai yang kita inginkan sih. Walaupun hasil defaultnya udah oke banget sih teman-teman. Gitu ya. Oke, saya mau tunjukin juga ke teman-teman. Ini kan mode Dart ya. Anggap teman-teman maunya modenya itu cozy atau apa ya istilahnya, lebih terang lah misal gitu ya. Ya udah tinggal ganti temanya. Bahkan setelah jadi pun temanya masih bisa diganti teman-teman. Mungkin yang lebih terang gitu ya. Oh, ada gamma nih. Atau lavender. Kita coba lihat. Nah, langsung jadi loh teman-teman. Udah. Kalau mau clean ya, mau terang gitu maksud saya. Light. Kalau saya sih lebih suka gelap sih ya. Coba indigo ini. Nah, saya lebih suka gelap karena ya ini berhubung teknologi juga lebih enak kayak dark kayak gini ya. Nah, jika udah, bang, gimana tuh saat bawain saat webinar atau live zoomnya atau live webinarnya? Nah, ini saya tunjukin perbedaannya teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat tanda kutip contekan setiap slide presentasi ini agar teman-teman nggak bingung banget ya menyampaikan materinya, di sini ada yang namanya presenter view, teman-teman. Di mana saat presenter view ini, oke, dia ngebuka. Nah, sebenarnya di sini ada contekan, teman-teman. Nah, biar teman-teman tahu contekannya itu seperti apa, saya tunjukin ya. Jadi ketahuan nih saya bawain webinar kayak apa ya. Saya akan tunjukkan. Nah, kamu ketahuan ya. Nah, ini enaknya teman-teman. Saat kita next, si slide-nya juga ikut next. Saya klik next ya. Nah, klik next lagi. Ini bisa di keyboard, bisa mouse atau tombol kanan atau bawah ya. Oke, enggak. Hanya dengan mouse aja. Nah, gitu teman-teman. Ini sih powerful sih, mind blow sih. Sebelumnya saya harus, jadi ini sebelumnya saya gunakan adalah Notion teman-teman. Gitu. Nah, bang, itu mana tulisannya? Dan enaknya lagi teman-teman, si Gamma ini. Oke, ini kita stop ya presenter view-nya atau
present view-nya lah ya. Jadi kalau mau nambahin tulisannya tuh ada di sini teman-teman, sudut kanan atas ya. Add note. Bentar. Ada yang WA saya lagi. Nah, di sini kalau teman-teman tidak ada bahan yang mau dijelasin, ya udah di sini ada generate-nya teman-teman, generate notes. Jadi si Gamma ini AI-nya akan mengenerate sesuai dengan topik atau apa yang ada di slide-nya. Nah, contoh saya akan klik generate aja. Jadi saya ubahkan view-nya dulu ya. Saya ubah ke metode. Oh, ini kok kecil ya. Nah, oke. Tapi saya mau ubah kayak yang tadi. Nah, udah ke generate nih, teman-teman. Slide 2 bisa tinggal klik generate aja nih. Ini kan ada pengenalan, ada komunikasi. Nah, ini istilahnya nih. Jadi ini tinggal disesuaikan aja teman-teman, bisa diedit ya. Nah, apa perbedaannya dengan tadi presenter view tanpa notes dengan notes gitu ya teman-teman. Nah, kalau gitu saya perlu whole screen lagi. Nah, ini lihat ya teman-teman. Present dengan tipe present view. Nah, si slide-nya membesar. Berarti ini kayak gini kita lagi membawakan webinarnya teman-teman atau membawakan presentasinya. Nah, kayak gini sebenarnya saya membawakan presentasi. Berarti ini saya contohkan ya teman-teman. Seolah-olah saya lagi live Zoom atau webinar. Selamat datang di modul email. Selamat datang. Ini mungkin bisa diimprovisasi juga ya. Selamat datang teman-teman di modul email marketing kali ini. Dalam modul ini kita akan mempelajari strategi email marketing yang efektif untuk membangun bla 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 tujuan bisnis. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, tentu kita klik ya. Lihat, slide-nya juga ikut berubah. Nah, note-nya juga menyesuaikan dengan slide apa yang kita buka sesuai saat kita menambahkan note tadi ya teman-teman. Oke, email marketing adalah cara berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui pengiriman pesan promosi atau informasi ke kotak masuk mereka. Sudah? Anggap sudah, kita ke next gitu ya. Misalnya gini. Oke, ini saya belum bikin tambahin note tadi ya teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya tampil di layar kita. Cuma kan saat kita membawakan webinar, itu kan kita bisa dipilih di Zoom-nya itu share hanya profile ini aja, profile Chrome ini aja. Jadi bentuknya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini. Ini saya coba bawakan webinarnya lagi ya teman-teman, tapi tanpa kelihatan si notes-nya tadi. Nah, Anda sih ini saya lagi baca notes-nya, tapi teman-teman nggak tahu kan? Ini saya baca apa yang tertulis di notes ya. Selamat datang di modul email marketing. Dalam modul ini kita akan mempelajari strategi email marketing yang efektif untuk membangun daftar pelanggan dan mengotomatisasi kampanye pemasaran untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Lanjut teman-teman, misalnya ke slide 2 ya. Nah, notes-nya nggak kelihatan kan? Nah, email marketing adalah cara berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui pesan promosi atau informasi ke kotak masuk mereka. Bla 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 bla. Email marketing terbukti lebih efektif dalam mendorong konversi dibandingkan media sosial dengan tingkat konversi 3 kali lebih tinggi. Nah, itu bisa dilakukan sampai akhir, teman-teman. Oke, menarik ya. Jadi, teman-teman, itu perbedaannya membuat slide presentasi menggunakan Gamma versus OceanDoc ya. Dua-duanya bisa teman-teman gunakan. Mungkin teman-teman dengan budget yang ada dulu aja. Dan untuk Gamma sendiri ya teman-teman, itu di awal teman-teman diberikan kredit kok. Dia kenapa kita bayar? Jadi terkait penggunaan kredit teman-teman. Kalau jadi saat saya tunjukkan ya paketnya mungkin di sini ya. Untuk melihat paketnya Gamma.
website. Oh, ini untuk website ya. Nah, ini. Jadi ini teman-teman, untuk saat ini saya menggunakan yang plus itu 100.000 per bulan. Ini membantu banget buat saya sih. Bahkan untuk sekali bikin slide aja bayar 100.000 saya nggak masalah, teman-teman. Itu kita bisa bikin sampai 20 card atau slide-nya. Sementara kalau pro, yang jelas untuk token dia lebih banyak, 2 kali lipatnya teman-teman ini. Dan ya lebih inilah fiturnya lebih oke ya, dan bisa mengenerate sampai 60 card atau slide. Bagi saya sendiri untuk paket plusnya udah sangat ngebantu sih. Kalau free, teman-teman di sini aja kok. Di perbedaannya ya dengan plus ini, free itu kalau nggak salah 8 card. Oke, 8 slide. Bisa diakalin kok teman, bikin 8 slide dulu, habis itu bikin 8 slide lagi maksimal. Atau kalau 10 slide, anggaplah 15 slide nih ya teman-teman butuhkan. Ya udah, di awal generate dulu 8 slide, nanti yang kedua tinggal diterusin, tinggal 7 slide. Gitu, itu bisa teman-teman. Dan 50.000 AI token ini udah sangat ngebantu sih. Misal ya, ini kan bisa ditambahin juga ya teman-teman. Tambah nih. Nah, mengenerate. Nah, ini teman-teman, ini gokil juga nih. Anggap, oh ini slide-nya masih kurang nih, saya mau tambahin slide soal fitur dari tools yang saya gunakan ya. Evergreen Funnel. Nah, ini fitur advance dari materi email marketing saya, kebetulan Evergreen Funnel. Saya mau bikin ini gitu ya. Tapi saya bingung juga, saya mau nampilin apa gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa dipilih teman-teman. Di template yang ada, nah kayak gini, template-nya. Atau bisa generate, jadi tinggal nge-prom aja nih teman-teman. Dan promnya juga bisa dipilih mau kayak apa ya. Tapi enggak dulu. Saya mau tunjukin, misal kalau teman-teman udah ada gambaran dan tulisan yang diketik gitu ya, itu bisa dipilih aja teman-teman. Misal ini, ya udah, tinggal masukin gambarnya di sini, upload gitu deh teman-teman. Contoh tadi, ini deh. Ya udah, tambah aja nih di sini. Tadi headingnya adalah ini. Effortless funnel link enggak. Kemana ini? Apa yang saya ketik tadi? Effortless one stop. Ini keterangannya ya, one stop funneling. Jadi ini tuh kayak sekali setup, emailnya berjalan secara terus-menerus teman-teman. Di email itu kan ada email autoresponder ya. Ini kalau teman-teman mau desain dari nol nih, nol juga ada template-nya ya. Saya ngebayangin Canva aja teman-teman, perbedaannya sangat jauh sih ya. Kalau Canva kan harus mikirin dulu tuh. Atau ya udah, hapus dulu. Hapus juga. Atau generate teman-teman. Ya kita generate aja deh. Ini berhubungan dengan AI token yang teman-teman dapatkan saat paket free ya. Saat membuat slide baru ini, token yang dibutuhkan adalah saya klik. Kalau nggak salah per slide ini kemakan 10 token teman-teman. Jadi sangat oke lah teman-teman, mulai dengan bahkan akun free di Gamma App ini. Nah, ini udah bener sih. Nah, AI-nya juga udah sangat oke sih, AI image generated-nya teman-teman. Udah, saya selesai dengan Evergreen Funnel teman-teman. Jadi ini tinggal dibawain aja, baik untuk saat saya membuat video materi, ya benar-benar kayak gini sekarang ini, ya. Biasanya kan saya akan buka dulu kayak gini, pembukaan, lalu ke layar untuk nunjukin slide ini, teman-teman. Dan biasanya saat praktek tuh saya tinggal buka tools email marketingnya ya. Kebetulan saya menggunakan ini, mail marketing. Nah ini, tinggal buka, ya udah saya tinggal menjelaskannya aja teman-teman.
contoh ya. Oke. Nah, ini biasanya saya membuat video materi ya. Nah, buka, ya udah tinggal menjelaskan. Gitu teman-teman. Oke, video kali ini menunjukkan ke teman-teman cara bikin slide aja, termasuk cara membawakan live webinar ya. Jadi ketahuan cara saya membawakan webinar. Tapi saya tidak selalu menggunakan contekan tersebut ya teman-teman. Tapi itu sangat ngebantu sih, sangat ngebantu saya dalam membawakan webinar. Kadang tuh yang penting ada poinnya aja, udah tinggal diimprovisasi aja. Kayak sekarang saya bikin video materi ini tanpa skrip sama sekali teman-teman. Makanya agak panjang ya. Biasanya kalau unscript ya udah semaunya saya aja sampai 45 menit ini. Lumayan lama ya teman-teman. Oke, itu aja dari saya teman-teman di video kali ini, yaitu video buat teman-teman yang ada kebutuhan membuat slide presentasi. Siapapun teman-teman, mau itu freelancer yang ingin menjelaskan ke calon kliennya berupa deck atau slide presentasi gitu ya, atau teman-teman konten kreator kayak saya yang diundang oleh sebuah komunitas atau lembaga untuk sharing ke komunitas mereka, atau siapapun teman-teman yang membutuhkan presentasi online ya, presentasi online. Dan buat teman-teman yang kebingungan bagaimana ya membawakan webinar, saya udah akan tunjukkan tadi, teman-teman sangat bisa memanfaatkan fitur dari Gamma App ini, yaitu fitur presenter view dengan notes tambahan yang teman-teman bisa baca saat membawakan webinarnya. Jadi harusnya tidak ada halangan lagi buat teman-teman, tidak ada kendala lagi, halangan lagi buat teman-teman yang ingin membawakan webinar. Kalau urusan terbiasa atau nggak terbiasa membawakan webinar, mungkin saat teman-teman belum terbiasa membawakan webinar, itu memang PR. Kalau menurut saya teman-teman mulai latihlah membawakan webinar. Ini sedikit intermezzo ya. Saya di awal tidak langsung seperti ini teman-teman. Di awal tuh saya juga kagok membawa webinar teman-teman. Itu saya ingat banget webinar pertama saya Zoom itu adalah saat saya mengajar teman-teman member Academy landing page. Jadi itu adalah course yang mengajarkan bagaimana membuat website dengan WordPress. Jadi itu no coding web developer ya, yaitu menggunakan WordPress sebagai CMS-nya dan Elementor Builder sebagai page builder-nya. Itu saya kagok banget sih awalnya. Itu bukannya ngajar, saya justru saya belajar cara mengajar. Tapi nggak apa, karena saya memulai itu juga, akhirnya saya bisa membawakan webinar seperti sekarang. Ya menurut saya sih kalau sekarang udah sangat fleksibel lah, lebih fleksibel, tidak kaku seperti awal-awal teman-teman. Itu buat teman-teman yang mungkin ingin ya membawakan webinar secara ya santai kayak gini lah. Saya mungkin sekarang tidak terlalu masalah lagi sih, mau nanti peserta webinarnya seorang menteri kah, presiden kah, untuk bukan was-was ya, grogi masih ada. Bahkan kemarin saat saya mengajar di Sandy Nation itu saya masih grogi teman-teman. Tapi grogi itu saya lebih bisa maintain lah, karena saya tahu saat membawakan webinar nanti ya grogi itu hilang, maksudnya biasa aja lagi gitu. Jadi groginya bukannya hilang, tapi lebih bisa di maintain lah, kayak gitu teman-teman. Oke, udah kepanjangan banget nih. Mungkin sekian aja video ini teman-teman. Boleh banget ya kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silakan di drop aja di kolom komentar YouTube ini. Saya masih ada waktu untuk ngebalas lah teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman dukung saya tentu dengan like, share, dan komen di video ini. Dan tentu juga subscribe channel saya. Tentu ke depan saya akan lebih banyak membuat video-video edukasi seperti ini, membahas digital marketing secara umum, dan keseharian saya sebagai digital marketer atau seorang freelancer sekaligus content creator. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.